Assalamualaikum sobat semua. Jumpa lagi bersama saya Endri Service. Di video ini saya akan mencoba membuka kompresor kulkas ini sobat. Kompresor kulkas ataupun kompresor lemari es. Ini kompresor rusak ini sobat. Sudah konslet. Jadi rencana saya ini saya akan membongkar ini dengan menggunakan mesin gerenda seperti ini sobat. Ini adalah mesin gerenda yang akan buat membuka ini. Jadi untuk sobat semua yang ingin tahu apa sih isinya kompresor ini ataupun bagaimana sih keadaan kompresor ini, ikuti video saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penambah pengetahuan sobat semua tentang mesin kulkas ataupun kompresor ini sobat. Jadi sebelum saya buka ini sobat, saya akan mengeluarkan dulu oli yang masih tersisa di mesin ini. Kalau tidak dikeluarkan nanti bisa acak-acakan olinya. Jadi untuk membuka ini sobat, ini menggunakan mesin gerenda itu dipotong di area ini sobat. Dipotong di area ini, kita belah keliling ini sobat menggunakan mesin. Sekali lagi untuk sobat yang ingin tahu isi dalaman dari mesin ini sobat, ikuti video saya. Sekarang kita akan mulai pembukaannya sobat. Tetapi terlebih dahulu saya akan membuang olinya dulu sobat. Kita akan curahkan olinya dulu. Nah ini sobat, ini olinya lumayan banyak ini sobat, lumayan banyak. Jadi kompresor ini sobat, waktu itu kendalanya itu kalau dihidupkan cetek-cetek dia, jadi overlocknya itu cetek-cetek. Jadi terpaksa saya ganti karena sudah tidak bisa diperbaiki. Tetapi kalau istilahnya dibongkar ini sobat, itu bisa diperbaiki sobat kalau sudah dibongkar. Jadi karena kemarin terburu-buru, jadi yang punya langsung memberi inisiatif suruh ganti saja kompresornya begitu. Jadi sekarang saya akan buka sobat, kita pinggirkan olinya dulu biar tidak acak-acakan nantinya. Sekarang saya mau pasang mesin, kita pasang dulu pisaunya.
Kita tes dulu mesinnya sobat. Alhamdulillah mesinnya normal, nyala. Sekarang kita mulai pembelahan mesin itu sobat, pembelahan mesin kompresor. Ini saya istirahatkan dulu sobat, karena mesin gerendanya udah terasa panas.
takutnya nanti bermasalah. Jadi saya istirahatin dulu. Setelah dingin, agak-agak dingin lah, nanti kita lanjut lagi pemotongannya. Keras bener ini sobat, ini platnya tebal, ini tebal sekali platnya ini. Kompresor merek Polytron ini sobat, kemarin merek Polytron ini. Kita tunggu sebentar, nanti terasa hangat baru kita lanjut sobat. Sekitar informasi aja sobat, ini kompresor ini pada waktu itu kerusakannya apa ya, kalau dihidupkan itu overloopnya itu cetek-cetek, dia overloopnya paling 1 menit cetek, 1 menit cetek, hidup mati itu. Jadi di dalam ini ada kerusakan, dan yang punya itu pengen cepet-cepet, jadi ya harus diganti kalau pengen cepet gitu kan. Tadinya rencananya saya itu sobat, kalau pemiliknya itu tidak cepat-cepat, saya akan bongkar, saya akan perbaiki posisi di dalamnya, mudah-mudahan bisa dipergunakan lagi gitu sobat. Tetapi karena pengen cepat-cepat, jadi saya ganti. Ini sudah mulai terasa hangat sobat, tapi agak ini kita tunggu sebentar, ini takutnya nanti gerendaknya bermasalah, takutnya kalau terlalu panas. Maklum sobat, ini gerendak servisan ini sobat. Ini sebenarnya sudah saya video ini sobat, tapi belum sempat saya upload ini gerendak ini sobat. Cara mengatasi kerusakan gerendak ini udah saya video ini sobat, tapi belum saya upload. Ini sekalian untuk pengetesan ini sobat, gerendak ini. Yuk kita sekarang lanjut sobat, kita lanjut pembelahannya.
Alhamdulillah sobat, ini sudah selesai. Saya buka dan kita sekarang lihat kondisi di dalamnya sobat. Nah seperti ini sobat. Oh, keluar asap dia karena panas. Keluar asap dia. Jadi ini adalah isi dari kompresor kulkas sobat. Kompresor kulkas satu pintu ini. Ntar kita agak di ini karena ada potongan besi tajam ini sobat. Seperti ini. Nah seperti ini dia posisinya. Jadi kemarin itu kalau dia tuh dikasih arus, tetapi dia tuh cetek-cetek sobat. Nah ini posisi pistonnya ini sobat. Coba kita cek pistonnya. Nah ini untuk piston normal nih sobat. Ini untuk pistonnya normal ini sobat. Kalau di motor ini ya piston, dan ini stang sehernya kalau di motor ini sobat. Kita coba bentar, bisa di ini enggak, kita ambil baterai dulu sobat karena posisinya gelap nggak kelihatan. Kita ambil baterai, kita coba bisa dikeluarkan apa enggak gitu kan, karena terkadang dia itu ada yang nyangkut ataupun gimana gitu sobat. Dan ini posisi piston, kalau kita ambil senter dulu sobat biar kelihatan posisi di dalamnya. Kita coba kasih penerangan. Ini biar sobat semua tidak penasaran ini sobat. Jadi untuk piston ini fungsinya buat memompa freon ini sobat. Memompa freon. Untuk perputarannya ini masih normal, ini perputarannya masih normal. Ini sih ya. Kompresor. Kita cek lagi sobat. Ini 10-nya gulungannya ini sobat. Ini posisi gulungannya yang tembaga ini. Ini kalau kita keluarkan lama ini prosesnya sobat, mengeluarkan ini sobat. Mengeluarkan ini prosesnya lama ini. Sebentar kita lihat dulu sobat. Sambil kita ngecek rusaknya kemarin itu di mana gitu sobat. Karena posisinya kemarin itu kalau dihidupkan dia tuh cetak-cetak. Ini pipa sirkulasi freon ini sobat. Pipa kapiler sirkulasi freon masuk keluar. Jadi pipa itu dipompa lewat kompresor ini, apa, piston ini dipompa lewat kompresor ini, lewat piston ini dia keluar masuknya freon, sirkulasi freon. Ini saya bongkar ini sobat, sekalian sama saya mengetes mesin gerinda ini sobat, karena ini juga baru dibongkar. Ini sekalian uji coba, ini sobat.
dan alhamdulillah gerendanya sudah normal. Kebetulan saya punya kompresor rusak ini sobat, jadi saya tes buat membelah ini. Posisi kompresor. Jadi untuk sobat-sobat semua yang penasaran dengan isi dari kompresor, jadi disinilah ini sudah saya buka. Jadi seperti inilah posisi kompresor kulkas sobat. Jadi semua kompresor itu sama sobat, isinya seperti ini, tetapi tergantung dengan ukuran kompresornya sobat, karena ada yang besar ada yang kecil. Jadi inilah posisi kompresornya. Sekarang saya akan mencoba mengeluarkan sobat, karena saya juga belum pernah membuka ini, baru saya coba mengeluarkan ini sobat. Ini untuk yang ketiga kalinya saya membongkar membongkar ini sobat, kompresor kulkas. Untuk yang ketiga kalinya ini saya buka seperti ini. Kalau di depan itu sobat, listriknya jepret, itu gulungannya terbakar. Kalau yang dulu, karena kalau di depan itu jepret listriknya. Kalau di depan, kalau sekarang ini posisinya, kalau di depan itu cetak-cetek di bagian overlocknya. Saya akan coba buka sobat. Saya coba keluarkan dulu.
Nah ini sobat, agar lebih jelasnya setelah saya keluarkan, ini kita pinggirkan dulu. Ini tadi rencananya saya copot dari las-lasan ini sobat, tetapi kepala dari las saya ini nggak bisa kecil, jadi susah. Nanti kita jadi sambung lagi nih, nanti ini nih sini. Nanti kalau kita sudah benerin ini selesai jadi, baru kita sambung lagi ini. Kan tadi mau saya lepas tapi susah karena kepala lasnya ini, posisi kepala lasnya ini nggak bisa kecil, jadi saya potong itu tadi sobat. Jadi posisinya seperti ini sobat, posisinya ntar kita cek di ini sobat. Nah ini ternyata udah banyak yang putus juga ini sobat, udah banyak yang putus kabel pengikat ininya, gulungannya. Ini memakai apa namanya, kunci L kembang kata istilah Jawa ini. Susah ini, tidak ada kameramennya ini sobat, jadi angkat sana angkat sini HP-nya. Wah, susah juga ini.
Ini agak susah ini ngeluarin pernya ini. Oh, pernya ke bawah sama ini. Jadi ini sobat, ini harus pakai apa namanya, kunci L yang kembang itu nih sobat. Kebetulan saya nggak punya ini kunci L nya ini. Nggak punya kunci L nya ini. Jadi untuk mengeluarkan ini sobat, ini menggunakan kunci L kembang ini sobat. Jadi ini untuk yang penasaran saja ini sobat, yang penasaran ingin tahu seperti apa dalaman kompresor kulkas, seperti inilah bentuknya sobat. Jadi ini pergerakan ini sobat, pergerakan piston ini dari gulungan ini sobat, gulungan dinamonya, ini pergerakannya. Dan ini kebetulan ini sekalian ngetes mesin Grenda ini saya ini sobat. Nah ini sobat, ini sampai dia itu nempel ini solasinya ini sobat, karena dia itu panas di tempat yang punya itu tegangan arusnya itu tidak normal sobat. Kalau siang itu paling besar itu 170 volt, kalau malam malah jauh turunnya. Jadi keadaan strom seperti itu membuat mesin apa saja itu sobat cepat panas. Ini gulungannya ini sobat, ini bisa diperbaiki nih sobat. Kita gulung ulang gulungan ini, lalu bisa dipakai lagi. Dalam pemasangan nantinya ini sobat, kalau sudah selesai kita lakukan penggulungan ulang, ini kita las lagi, kita pasang lagi, kita las. Dan pengelasannya itu harus rapi, harus rapat gitu sobat, karena posisi di sini ini ada olinya. Jadi kalau tidak rapat itu oli bisa keluar, ya bisa keluar. Kita sekarang masukkan dulu sobat, karena kunci L nya jika tidak ada. Sekarang saya akan masukkan dulu. Tajam ini. Buang dulu, tajam. Ini membuang yang tajam dulu nih sobat.
bersihkan pakai oli sekarang daripada nanti kena tangan. Jadi kita buang yang tajam-tajamnya aja dulu di samping-sampingnya itu. Jadi nanti sobat, setelah selesai nyervis dinamo ini sobat, untuk pemasangannya itu kondisi di dalam sini ini harus bersih nih sobat, harus bersih, jangan sampai ada kotoran-kotoran seperti potongan-potongan besi seperti ini, karena ini nanti bisa mengganggu piston nih sobat, bisa mengganggu piston, bisa mengganggu dinamo lagi. Jadi posisinya harus benar-benar bersih ini sobat kalau sudah selesai pemasangannya nanti. Jadi posisinya ini harus benar-benar bersih nih sobat, jangan sampai ada kotoran-kotoran yang nempel ataupun yang tertinggal, karena dia nanti kalau dikompa itu pakai dikompa piston oli itu ataupun dia ini mutar, olinya itu akan berputar terus, olinya yang di dalam ini akan berputar terus, jadi dia itu bisa mengganggu ke yang lain gitu kotorannya. Jadi harus benar-benar bersih. Jadi kerusakan seperti ini sobat, sebenarnya itu tidak perlu ganti kompresor, karena diperbaiki juga bisa, karena rata-rata itu sobat, rata-rata itu kerusakan itu di bagian gulungan ini sobat, rata-rata di bagian gulungan ini, dan bisa digulung ulang gitu sobat, bisa digulung ulang, dan biayanya pun lebih murah, dan kualitasnya itu kalau kita gulung ulang itu lebih bagus gitu sobat kualitasnya. Biasanya itu kalau servis dinamo itu sobat, kalau kita mintanya yang bagus ya diberi yang bagus gitu, dari kawatnya, cara penggulungannya, itu semuanya itu dijamin kualitasnya sama servis dinamo. Kalau kita beli itu kan sobat rata-rata kurang mutunya, itu rata-rata kurang, karena yang sering itu dinamonya ini kecil, yang sering itu sobat.
Kalau kerusakan di bagian ini jarang nih sobat, apalagi di bagian piston, karena dia itu piston itu udah kerendam sama oli. Jadi jarang untuk kerusakan di bagian piston. Nah, ini bocor nih sobat, tapi sayangnya saya tidak punya kunci L kembang ini sobat, jadi nggak bisa ngecek posisi di dalam sini sobat. Kunci L nya belum punya, karena saya itu servisnya itu servis gado-gado. Jadi apa aja yang orang bawa ke rumah, ya itulah servisan saya. Enggak itu TV, enggak itu di listrik, kulkas, mesin cuci. Jadi semuanya orang yang bawa ke rumah itulah servisan saya. Maklum aja sobat, awalnya tidak sekolah, jadi semuanya pengen bisa, jadi semuanya dipegang. Dan sekarang repotnya sekarang ini sobat, terkadang orang suruh benerin listrik, benerin kulkas, kalau pas waktunya tidak bersamaan sih masih mending, tetapi kalau waktunya bersamaan pengen buru-buru semuanya, itu yang repot. TV pengen cepat, kulkas pengen cepat, salon pengen cepat, nah itu yang bikin bingung terkadang di situ sobat. Jadi di sini saya sobat, di sini nih saya ini servis gado-gado, apa yang orang bawa itulah servisan saya, karena semuanya itu saya ini modal nekat sobat, semuanya modal nekat. Sekolah cuman SMP, kepingin bisa, jadi semua saya pelajari. Jadi video-video saya sebelumnya itu sobat, itu semuanya itu adalah pengalaman, bukan dari ilmu dari kursus ataupun sekolah. Semuanya itu pengalaman dari saya, asli pengalaman saya. Karena waktu saya pertama nyervis itu sobat, alat saja tidak tahu, nama alat itu tidak tahu saya itu pertama nyervis. Jadi asli semuanya itu adalah pengalaman saya, nggak dibuat-buat, nggak direko-reko kata orang Jawa, asli pengalaman saya. Putus sekolah tahun 96 saya sobat, jadi dari tahun 97 itulah saya mulai megang elektro. Pada dasarnya saya itu aslinya itu di bangunan, saya sering masang keramik, masang ini, mau saya video takutnya penonton saya itu bingung. Terkadang saya kan masang keramik, bikin rumah itu sobat, mau saya video, saya takutnya nanti penonton saya itu bingung fokus kemana arah channel saya gitu. Jadi di sini saya fokus di servisan, dan servisan juga itu gado-gado sobat, servisan itu gado-gado. Jadi apa yang orang bawa itulah yang saya kerjakan, dari mulai TV, kulkas, listrik, bahkan terkadang ada yang bawa jam tangan, ada yang bawa HP. Jadi semua itu modal nekat itu sobat, saya nggak ada ilmunya di situ, awalnya dari nekat semua. Sekarang saya pasang sini sobat, saya pasang. Nanti kalau sudah ada kunci L nya saya bongkar, saya gulung lagi ini dinamonya sobat, dan mudah-mudahan kalau sudah digulung bisa normal lagi. Yang kita pasang sobat. Ini lumayan berat ini sobat. Udah masuk apa belum? Coba kita center. Ya alhamdulillah sudah masuk. Nanti ini tinggal kita sambung sobat. Bisa kita sambung, bisa kita copot dari sini sobat. Bisa disambung dari sini, bisa kita copot dari sini, nanti kita las gitu kan. Jadi nanti kalau sudah selesai, pengelasannya itu harus rapi sobat, harus rapi, bener-bener rapat sobat. Karena kalau tidak rapat nanti bocor olinya.
Nah, seperti ini sobat. Terima kasih yang telah mengikuti saya. Jangan lupa, demi perkembangan channel saya mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar channel ini lebih berkembang, dan bisa memberikan info-info yang insya Allah bermanfaat, baik itu servisan TV ataupun servisan yang lain. Sekali lagi saya mohon dukungannya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.